Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah mengenai misteri ular siluman. Misteri ular siluman yang konon ada di Gunung Tarawasi yang ada di Pulau Buru, Maluku. Bagaimana kisah legenda ular siluman ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Pada zaman dahulu kala, seorang saudagar kaya tiba di Kampung Ubung di Pulau Buru. Saudagar itu berasal dari Pulau Tidore. Bersama pengawalnya, saudagar itu turun ke Kampung Ubung. Ia berkeliling kampung untuk melihat kemungkinan saudagar itu mengembangkan usaha di kampung tersebut. Setelah cukup melihat keadaan Kampung Ubung, saudagar memutuskan untuk menetap selama beberapa bulan di kampung itu. Saudagar dan pengawalnya memilih lokasi menetap di sekitar kaki gunung. Di tempat itu terdapat sebuah gua yang dapat digunakan sebagai tempat untuk berteduh. Mereka merapikan bagian dalam gua agar dapat dipakai sebagai tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Suatu hari, saudagar dan para pengawalnya kesusahan mencari makanan. Mereka pun memutuskan untuk mencari makanan ke kampung. "Pengawal," ucap sang saudagar. "Siap juragan," sahut pengawalnya. "Ayo, siapkan teman-teman yang lain. Kita turun ke kampung," lanjut sang saudagar. "Baik juragan," jawab pengawal dengan nada tegas. Saudagar dan para pengawalnya kemudian berjalan menuju ke kampung. Di tengah perjalanan, sang saudagar bertemu dua wanita cantik laksana bidadari. Saudagar pun terpesona saat melihat kedua perempuan cantik tersebut. Dengan tidak berpikir panjang, saudagar kaya itu memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mencari tahu tentang keberadaan kedua perempuan cantik tersebut. "Pengawal, segera cari tahu tempat tinggal kedua perempuan cantik itu. Aku ingin melamar mereka," ucap sang saudagar kepada pengawalnya. Seluruh pengawal saudagar kaya itu berlomba mencari tahu tempat tinggal kedua perempuan cantik tersebut. Mereka ke rumah kepala kampung untuk mencari tahu informasi keberadaan kedua wanita cantik tersebut. Tiba di rumah kepala kampung, para pengawal pun terkejut. Tatapan mereka terpusat ke dalam rumah. Ada apa gerangan? Ternyata di dalam rumah kepala kampung, kedua perempuan cantik itu sedang duduk bercengkrama. Hartini dan Susima, nama kedua perempuan cantik itu. Rupanya keduanya adalah anak kepala kampung. Para pengawal yang ditugasi sang saudagar telah bertemu Hartini dan Susima. Mereka pun kembali menemui sang saudagar untuk menyampaikan informasi mengenai keberadaan kedua perempuan cantik itu. Dengan serius, sang saudagar mendengar laporan pengawalnya. "Saya akan menikahi keduanya," ucap sang saudagar dalam hati. Saudagar kaya itu tidak sabar lagi. Ia ingin melamar kedua perempuan cantik itu. Untuk itu, ia pun segera kembali ke tempat tinggal mereka di kaki gunung. Di tempat tinggalnya, sang saudagar bersama pengawalnya menyusun rencana pelamaran. Setelah segala sesuatu persiapan telah dilakukan, sang saudagar pun bersama pengawalnya kembali ke kampung tersebut. Mereka menuju rumah kepala kampung yang ada di kampung tersebut. Di rumah itu, kedua perempuan cantik berada. Tiba di rumah kepala kampung, sang saudagar menyampaikan niatnya untuk melamar Hartini dan Susima.
Kepala kampung yang merupakan orang tua dari kedua perempuan cantik itu akhirnya menerima lamaran sang saudagar kaya. "Saya ingin cepat menikah," batin sang saudagar. Keesokan harinya, sang saudagar memerintahkan para pengawalnya untuk segera mempersiapkan acara pernikahan. Setelah semuanya siap, acara pernikahan sang saudagar dan juga kedua wanita cantik itu akhirnya dilaksanakan dengan sangat meriah. Warga kampung ikut memeriahkan pesta perkawinan itu. Lalu tengah malamnya, acara pesta pun selesai. Sang saudagar lantas mengajak Hartini dan Susima ke kaki gunung. Di situ, sang saudagar selama ini memang tinggal bersama para pengawalnya. Dari hari ke hari, kehidupan rumah tangga sang saudagar berjalan aman, rukun, dan juga bahagia. Tiada perselisihan di antara mereka, walaupun mempunyai dua istri. Kehidupan sang saudagar diliputi sejuta kebahagiaan. Suatu waktu, saat duduk santai di kaki gunung, sang saudagar memanggil kedua istrinya. "Wahai istriku, temani saya di sini. Kita nikmati indahnya pemandangan sekitar pegunungan ini," ucap sang saudagar. Seiring berjalannya waktu, saudagar kaya itu merasa ada yang aneh dengan sikap kedua istrinya. Pada suatu malam, sang saudagar telah tertidur lelap. Kedua istrinya masuk ke kamar dan mendekati sang saudagar. Ketika sang saudagar terbangun dari tidurnya, ia pun terkejut melihat kedua istrinya berubah wujud menjadi seekor ular. Sang saudagar sangat ketakutan. "Kenapa kalian berada di sini?" tanya sang saudagar dengan penuh ketakutan. "Kami adalah siluman ular penunggu gua ini," sahut kedua siluman ular itu dengan tegas. "Kami ini istrimu, kami adalah seekor ular," ujar sang siluman yang merupakan istri dari saudagar. Saudagar itu sangat ketakutan. Ia tidak menyangka kalau kedua perempuan cantik yang telah dinikahinya adalah dua siluman ular. "Tolong! Tolong! Tolong!" teriak saudagar sekuat tenaga. "Adakah orang di luar sana?" "Ada apa juragan? Apa yang terjadi padamu?" kata para pengawalnya. Tempat itu yang tadinya sepi berubah ramai dipenuhi para pengawal sang saudagar. Belum sempat menjawab pertanyaan pengawalnya, tiba-tiba terlihat kedua ular siluman menerkam sang saudagar. Kedua ular siluman itu ternyata marah kepada sang saudagar. Ular siluman itu menganggap sang saudagar telah mengganggu tempatnya. Gua yang ada di kaki gunung itu ternyata adalah rumah dari ular siluman. Tubuh sang saudagar semakin melemah tak berdaya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gigi-gigi ular siluman masih menancap di leher sang saudagar. Darah pun menetes dari luka gigitan ular siluman. Ketika tubuh sang saudagar melemah, tiba-tiba terjadi keanehan pada tubuh sang saudagar. Tubuh sang saudagar akhirnya berubah wujud menyerupai manusia ular. Sang saudagar malah tampak seperti wujud siluman ular. Melihat kejadian itu, para pengawal sang saudagar pun terheran-heran. Mereka ketakutan karena di depan mereka telah berdiri 3 ular siluman. Tanpa menunggu komando, para pengawal itu pun lari terbirit-birit meninggalkan gua di kaki gunung tersebut. Setelah kepergian para pengawal, tinggallah ketiga ular siluman tersebut di gua tersebut. Ketiganya menjadi penghuni yang mana menempati gua di kaki gunung itu. Beberapa tahun kemudian,
ada seorang anak bernama Dula pergi ke gunung tersebut. Ia hendak mencari kayu bakar yang akan dijual ke kota. Ketika mencari kayu, Dula melihat ketiga siluman ular, yang mana Dula menjadi terkejut dan akhirnya ketakutan. Sontak ia pun berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Tak seorang pun yang mendengar teriakan Dula. Ketiga ular siluman tersebut akhirnya menerkam Dula. Tubuh Dula dililit oleh ketiga ular siluman itu. Saat tubuh Dula melemah, tubuh Dula diseret ke dalam gua tempat tinggal ketiga ular siluman itu. Dula dianggap telah mengganggu tempat tinggal para ular siluman. Setelah beberapa hari tak kunjung pulang ke rumah, sang kakek memutuskan untuk mencari cucunya. Sang kakek berjalan menyusuri gunung untuk mencari cucunya, yaitu Dula. Dula, Dula, panggil kakeknya. Di mana kau nak? Mari kita pulang. Karena tidak menemukan cucunya, sang kakek pun menangis sambil berteriak-teriak memanggil cucunya. Di mana kau cucuku? Pulanglah. Sang kakek terus memanggil cucunya. Berkali-kali sang kakek memanggil-manggil nama cucunya, yaitu Dula. Suara sang kakek membahana ke seantero kaki gunung. Dari dalam gua, ular siluman merasa terganggu oleh suara sang kakek. Tiada berapa lama, suara sang kakek pun menghilang bersamaan dengan lenyapnya sang kakek dari kaki gunung tersebut. Dengan adanya rentetan kejadian itu, akhirnya penduduk sekitar kaki gunung tidak lagi berani pergi ke hutan. Mereka khawatir akan menjadi korban ular siluman. Siapa saja yang masuk dan membuat keributan di kaki gunung akan hilang di bawah ular siluman. Akhirnya, penduduk yang menetap di sekitar Kampung Ubung menyebut gunung tempat tinggal ular siluman dengan nama Gunung Tarawesi. Nama Tarawesi berasal dari kata tara. Tara yang artinya jangan, dan wesi yang artinya ribut. Jadi, Tarawesi artinya jangan ribut. Demikianlah cerita Gunung Tarawesi dan juga kisah mengenai 3 ekor ular siluman. Jikalau ada warga yang menaiki Gunung Tarawesi, mereka tidak boleh membuat keributan. Mereka tidak boleh berbuat yang menimbulkan kekacauan di Gunung Tarawesi itu. Jika melanggar, maka mereka bisa dibawa lari oleh ular siluman yang menetap di kaki Gunung Tarawesi. Nah, seperti itulah kisah legenda dan juga misteri yang ada di Gunung Tarawesi, gunung yang ada di Pulau Buru yang ada di Provinsi Maluku. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini banyak kisah lainnya yang Anda bisa simak. Terima kasih, sampai jumpa di cerita lainnya.